Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih berkesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita berada pada jalan yang diridhoi. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sebagai salah satu dari rukun Islam. Ramadan adalah bulan yang penuh nikmat dan berkah. Di bulan yang suci ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan yang penuh nikmat dan berkah. Tak terhingga kepada kita berupa ampunan serta pensucian diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita mendekatkan kepada Allah, menjadi hambanya yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ekspresi dan sikap orang yang beriman ketika menyambut kehadiran bulan suci Ramadan tentunya berbeda dengan orang yang imannya sedang berkurang. Orang yang beriman akan merasa bahwa kehadiran Ramadan adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa keberuntungan, dan bahkan kehadirannya itu telah dirindukan dan dinanti-nanti sejak berpisah dengan Ramadan tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang imannya sedang berkurang dan memiliki penyakit hati dalam dirinya, maka mereka akan merasa bahwa kehadiran Ramadan adalah sesuatu yang melelahkan, memberatkan, merugikan, dan menjadi penyebab sempitnya gerak dan kehidupannya. Mereka menganggap kedatangan Ramadan sebagai pembawa sial dan penyebab kerugian dengan berbagai dalih dan perhitungan untung rugi yang sifatnya hanya untuk kepentingan duniawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niron." Siapa yang berbahagia atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, banyak hal istimewa yang terdapat di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan lainnya, sehingga layak bagi setiap mukmin dari kita bergembira menyambutnya. Di bulan Ramadan ada 4 malam namanya. Lailatul Qadar, ada malam Ramadan, ada malam namanya Lailatul Qadar, di mana bobot nilainya setara dengan 83 tahun 4 bulan. Itu bermakna bahwa manakala kita dapat memilih dan mendapatkan 1 malam dalam 1 bulan Ramadan sebagai titik pijak peletakan dan perubahan orientasi dalam hidup untuk menjalani orientasi yang benar-benar libtigha amardhatillah, artinya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beristiqomah atas perubahan itu, maka dijamin Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita akan benar-benar baik dan senantiasa memperoleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keistimewaan lain adalah bahwa di bulan Ramadan ada kewajiban berpuasa.
sebuah ibadah mahdhah atau ritual yang secara khusus dilaksanakan oleh umat manusia yang semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ini bermakna bahwa puasa adalah ibadah yang bukan sembarang ibadah. Dengan berpuasa, Allah berkehendak agar manusia berlatih untuk bersifat dan bertindak meniru beberapa sikap dan sifat Allah yang sangat mulia, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sebagai manusia. Allah SWT adalah zat yang tidak memiliki anak, tidak punya istri. Quran Surat Al-An'am 101, Al-Jin ayat 3. Tidak membutuhkan makan, bahkan dialah yang memberi makan seluruh makhluknya. Quran Surat Al-An'am 14. Dengan berpuasa, manusia dilatih untuk berupaya dalam tahap awal dan minimal mencontoh sifat-sifat itu, sehingga ia tidak akan menjadi manusia yang ketergantungan kepada kebutuhan fa'ali. Ketergantungan kepada kebutuhan fa'ali atau makan, minum, hubungan seks, dan sebagainya yang berlebihan akan menjerumuskan manusia menjadi orang yang justru diperbudak oleh nafsunya sendiri. Allah SWT berfirman, Afara'aitu man ittakhadha ilahu hawahu wa adalluhu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishwatan faman yahdi. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Jaziyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adalluhu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishwatun faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nafsunya sebagai, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawanya dan Allah Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuan, telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Kamu tidak mengambil pelajaran membiarkannya sesat. Namun tentu saja tidak terbatas pada kedua sifat tersebut, tetapi mencangkup keseluruhan sifat-sifat Allah yang mulia, sesuai dengan kemampuan dan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Damai, Maha Kuat, Maha Mengetahui, dan lain-lain. Upaya peneladanan ini dapat mengantarkan manusia menghadirkan Tuhan dalam kesadarannya, dan bila hal itu berhasil dilakukan, maka tingkat ketakwaan yang dimilikinya akan sampai kepada derajat ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap saat. Bagaikan kita melihatnya, paling tidak senantiasa menyadari bahwa Allah tidak pernah tidak melihat kita. Karena itu, sangat banyak hadis-hadis yang menekankan bahwa nilai puasa ditentukan oleh kadar pencapaian kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, bukan pada sisi lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, keistimewaan lain lagi adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, serta setan-setan diborgol, dihapuskannya dosa-dosa yang lama maupun yang baru, dilipat gandakannya amalan-amalan soleh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semuanya mempunyai makna yang sangat spesifik dan mempertegas alasan bahwa hanya orang-orang yang imannya berpenyakit sajalah yang tidak merasa bergembira menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan. Minimal ada 3 persiapan penting yang seharusnya kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan sebagai manifesta dari kegembiraan kita atas kehadirannya, yaitu pertama, persiapan ilmi, yaitu persiapan yang berupaya untuk memahami dan mendalami kembali serta mengajarkan kepada orang lain, terutama anak-anak dan keluarga kita masing-masing, berbagai hal dan pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa
Ramadan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga puasa yang kita lakukan benar-benar berkualitas sesuai dengan sasaran dan tujuan puasa, sebagaimana yang Allah kehendaki, tidak menjadi puasa yang hanya memperoleh haus dan dahaga. Tetapi puasa juga benar-benar dapat menghantarkan kita semua menjadi manusia yang bertakwa, derajat manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Kedua adalah persiapan jasmani, yaitu memelihara dan bila perlu memeriksakan kesehatan kita masing-masing dan mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan agar puasa dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, maka puasa Ramadan tidak akan kita jadikan dalih dan alasan menurunnya produktivitas kerja, menjadi kambing hitam kendornya etos dan semangat kerja, atau bahkan sebagai legitimasi dihalalkannya bermalas-malasan dengan mencemooh hadis Rasulullah SAW bahwa tidur saja bagi orang yang berpuasa adalah ibadah. Ketiga adalah persiapan rohani, yaitu kesiapan hati kita masing-masing untuk yang lain, seraya memulai membersihkan dan mensucikan hati kita masing-masing dari berbagai penyakit hati yang biasanya menjadi penghalang setiap mukmin yang ingin takorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran, keikhlasan, nawaitu dan melaksanakan puasa, bahkan ibadah apapun lainnya adalah sesuatu yang sangat penting. Karena memang puasa itu juga sebuah pelatihan dalam rangka mendidik manusia agar nawaitunya selalu benar dan ikhlas. Puasa itu tidak kelihatan orang. Kualitas dan bobot pahala puasa seseorang tidaklah diukur dengan kelelahan fisik, kelesuan, mata yang cekung, bibir yang kering, yang secara lahiriah terlihat dari orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam puasa, manusia dididik untuk berkeyakinan bahwa keridhaan Allah adalah segala-galanya dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kualitas puasa seseorang antara lain perlu diukur dengan kemampuan seseorang melepaskan diri dari segala bentuk perbudakan dunia serta seluruh isinya. Karena itu, apabila ibadah puasanya berhasil, maka seseorang tidak akan lagi membabi buta mengejar kekayaan, merebut jabatan, dan meraih berbagai obsesi dan cita-citanya dengan menghalalkan segala cara. Selain itu, tidak lagi perlu bersikeras mempertahankan harga diri, konsekuensi kemurkaan Allah dan menjauhkannya dari Rahman dan Rahim Allah SWT. Karena memang keridhaan Allah baginya adalah lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Sebelum saya tutup, saya memiliki sedikit pantun. Mohon para hadirin dan hadirat mendengarkan. Ular kobra katanya berbisa. Hari ini hari Selasa. Ikhlaskan niat dalam puasa. Moga terhapus segala dosa. Demikianlah ceramah yang bisa kami sampaikan. Kami Cari bapaknya ngono. Aku ya bingung. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat serta hidayat khususnya buat saya pribadi dan para hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan dan senantiasa menempatkan kita pada jalan yang diridhoinya. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.